Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majjid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa akmalaha wa ashrafaha وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kepada segenap para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, para da'i, para mubalik, para muallim, para murabbi, terkhusus kepada al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Salim wal Afif yang tadi sudah menyampaikan tausiah mau'izah hasanah sekaligus memimpin pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita sama hormati al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Miftah Fauzi yang nanti juga akan menyampaikan tausiah dan mau'izah hasanahnya depan kita semua, dan juga yang al-mukarram wal-muhtaram yang sama kita cintai dan kita hormati Pengresa Aang Wabarik yang juga telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Teristimewanya kepada orang tua dan guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Mat'ul Anwar, Al-Alim wal-Allama Kiai Haji Abuya Saiful Miqdar yang sama kita hormati. Nah, kita doakan semoga para alim ulama kita dimanapun mereka berada, para habaib, para ajengan, para kiai, para duat, para mubalighin, para mujahidin, kita doakan semoga mereka senantiasa selalu selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah ya Allah, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, a'zamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mat'ul Anwar yang didukung penuh oleh ormas-ormas Islamnya, hadir ada bansernya, ada relawan-relawan dari para front persaudaraan Islamnya, dan juga hadir tengah kita ada BBC-nya dan segenap ormas dan OKP yang telah sama hadir. Kita doakan semoga yang mendukung penuh terselenggara dan suksesnya acara kita pada malam hari ini diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkah fadilah acara ini Pondok Pesantren Mat'ul Anwar dan juga dalam rangka haul daripada muassis Pondok Pesantren ini Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Marhum wal Maghfurlah Kiai Haji Ma'mun Al-Barizi, semoga Pondok Pesantren Mat'ul Anwar tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan thayyiban ma'muran mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga sahibul hal almarhum wal maghfurlah dengan berkah acara kita pada malam hari ini diterima di sisi rahmaniyah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan penghuni dan pengisi yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibba'il kiram, sehubungan di depan saya masih ada dua mubalik yang nanti juga akan sama menyampaikan amanat-amanat perjuangan, sekaligus nanti ditutup dengan doa salawat wabarik oleh orang tua dan guru kita bersama. Saya tidak akan banyak menyampaikan amanat perjuangan. Nah, oleh karena itu tolong disimak dengan baik, penuh konsentrasi tinggi di dalam hati, agar apa yang disampaikan ini
betul-betul bisa dicatat dan bisa nanti disampaikan kepada sanak, famili, kerabat, keluarga kita minal muslimina wal muslimat. Apa yang saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, catat dengan baik bahwasannya musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin itu tidak akan pernah merasa jemu, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa bosan. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, terus berjuang sekuat tenaga. Bagaimana mereka bisa melumpuhkan Islam dan kaum muslimin, saudara? Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau musuh agama mereka tidak bosan menyerang agama, saya bertanya, apa boleh kita bisa bosan menghadapi mereka? Boleh apa tidak? Jawabkan kompak. Kalau mereka tidak bosan menyerang kita, apa boleh kita berhenti, saudara, untuk melawan mereka? Boleh apa tidak? Siap lawan mereka, siap hadang mereka, betul, yakin, takbir. Baik, saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka ini tidak lelah, tidak bosan, tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk melumpuhkan Islam dan kaum muslimin? Karena mereka iri, karena mereka dengki, dan karena mereka dendam terhadap umat Nabi, saudara. Jadi karena iri, karena dengki, karena dendam, maka mereka tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk mengobrak-abrik umat Islam dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Saya bertanya, bahaya apa tidak? Jawab yang lompat, bahaya apa tidak? Muncul pertanyaan lagi, dendam kenapa mereka ini, saudara? Dendam kenapa? Jawabannya, saudara, kenapa mereka dendam? Kenapa mereka iri? Kenapa mereka dengki? Karena kekuatan timur, kekuatan barat di dunia ini sempat dilumpuhkan oleh Nabi, sempat dilumpuhkan oleh sahabat, sempat dilumpuhkan oleh para pengikut sahabat, sampai dunia ini dikuasai oleh umat Islam lebih dari 13 abad lamanya. Lebih daripada berapa tahun? 13 abad lamanya. Saya bertanya, 13 abad itu waktu yang cukup panjang apa pendek? Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama. Muncul pertanyaan lagi, kekuatan timur yang barat dan mana? Saudara ingat, dulu zaman Nabi, dulu zaman sahabat, kekuatan barat adalah Romawi. Apa? Romawi. Kekuatan timur adalah Persia. Dulu kalau zaman Nabi dan para sahabat, kekuatan barat itu Romawi. Saat ini representasinya, perwujudannya adalah Amerika dengan Eropa dengan sekutu-sekutunya. Kalau kekuatan timur dulu disebut Persia, saudara. Saat ini representasinya apa? Soviet dengan Cina. Kalau Amerika dengan Eropa yang dulu dikatakan Romawi, sistem politiknya, saudara, apa? Kapital dan liberal. Kalau dunia timur yang dulu disebut Persia, hari ini, saudara, Soviet dengan Cina, sistem politiknya apa? Komunis sosialis. Catat dengan baik anak-anak santri dan umat Islam. Kekuatan barat yang disebut dengan Romawi, kekuatan timur yang disebut dengan Persia, dua-duanya dilumpuhkan oleh Nabi, dua-duanya ditaklukkan oleh para sahabat Nabi, dua-duanya dibikin rendah sehingga Islam jaya di atas muka bumi ini, saudara. Takbir. Saya bertanya, Nabi kita hebat apa hebat? Sahabat hebat apa hebat? Siap teruskan perjuangan Nabi, siap teruskan perjuangan sahabat. Takbir. Bagaimana ceritanya, saudara, dunia barat bisa dilumpuhkan, saudara? Catat dengan baik. Ketika, saudara, zaman kekhilafahan kepala khulafair rasyidin, ketika zaman kita punya Nabi, diutus sa'i dan mubalik ke negara-negara yang berada di Eropa, saudara. Sampai-sampai, saudara, Spanyol tunduk,
Spanyol takluk, Islam terbit saudara di Spanyol, Islam terbit di Turki, Islam terbit di Inggris, Islam terbit di Amerika, Islam terbit di Australia, sehingga 8 abad lamanya Islam mengukir sejarah menjadi peradaban dan mercusuar kiblat manusia di bawah kolong langit ini kepada umat Islam saat itu. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Yang ujung-ujungnya terjadi perang salib pertama, terjadi perang salib kedua, dan karena perang salib yang kedua umat Islam bisa tidak terkalahkan di dunia barat saat itu, dan kebangkitan Islam di dunia barat saudara, dari mulai kebangkitan ekonominya, dari mulai kebangkitan ilmu pengetahuannya, dari mulai kebangkitan politiknya, dari mulai kebangkitan militernya, semuanya bangkitnya sehingga tidak ada kekuatan yang bisa melawan umat Islam saudara. Takbir. Jadi pantas kalau mereka dendam, betul? Betul. Gak bisa lawan dendam. Mereka iri saudara, mereka dengki, mereka dengki dengan iri serta dendam, betul? Betul. Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Paham? Sekarang dunia timur bagaimana ceritanya saudara? Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dikirim saudara Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berangkat berdakwah saudara untuk membuka dunia timur. Dikirimkanlah surat ke Raja Persia untuk menerima dakwah Islam dengan lembut, dengan santun saudara. Tapi alih-alih mereka menerima utusan Amirul Mukminin, malah justru Raja Persia mengerahkan pasukan, mengerahkan senjata, mengerahkan saudara artileri, dan yang dipimpin oleh Raja Rustum saat itu. Sahabat saat itu membawa pasukan 1:10 dengan pasukan musuh saudara. Masuk ke padang pasir tanah Al-Qadisiyah. Terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan sahabat 1 saudara dengan pasukan Rustum utusan Raja Persia 10. Saat itu saudara, pada pertempuran episode pertama, para sahabat lari kocar kacir saudara. Lari kocar kacir bukan karena takut mati, tapi karena kuda dengan onta yang ditunggangi para sahabat saudara takut melihat gajah-gajah yang besar yang ditunggangi oleh pasukan-pasukan Raja Rustum saat itu saudara. Tetapi pada episode kedua, pada episode ketiga, para sahabat berhasil melawan pasukan Rustum, dan akhirnya kepala Rustum dipenggal saudara. Kepala Rustum ditebas dan diambil kepalanya, dibawa ke tengah pasukan itu Raja Rustum, dan akhirnya pasukan Persia lari kocar kacir, Islam tegak di Persia saudara. Takbir. Mulai di situ terbit Islam di dunia timur saudara. Sahabat ditantang perang. Saya bertanya, kalau sahabat ditantang perang pasukan 1:10, maju apa mundur? Takut apa berani? Takut apa berani? Ini diajak dakwah baik-baik malah ngirim pasukan. Dikiranya sahabat-sahabat Nabi Waqqas bakal takut, taunya tidak peduli apakah 1:10, apakah 1:100. Sahabat maju ke medan tempur, datang ke medan laga, dan Islam menang di dunia Persia saudara. Alhamdulillah. Setelah ditaklukkannya Irak, Islam tertibit di dunia timur saudara. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melanjutkan hijrah dan dakwahnya ke negeri Cina. Sampai wafat saudara Sa'ad bin Abi Waqqas di negeri Cina. Bahkan di Cina ada satu provinsi yang bernama Xinjiang yang mayoritas penduduknya adalah Islam, dan di situ ada masjid yang sudah berumur lebih dari 1400 tahun saudara. Saya bertanya, hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Siapa yang gak kenal dengan pasukan Mongolia? Siapa yang tidak kenal dengan pengemisnya saudara Genghis Khan? Siapa yang tidak kenal dengan kesaktiannya pasukan Mongolia? Tapi karena sahabat bawa hak, bawa Islam, bawa kebenaran, pasukan Mongolia kocar kacir, dan Islam terbit di Cina saudara. Alhamdulillah. Udah lumpuh
dendam. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi sekali lagi saya ulangi nih anak-anak muda bapak sekalian, hati-hati, musuh-musuh agama gak bakal pernah bosan berhenti melawan kita dan ngobrak-abrik umat Islam. Betul? Betul. Kenapa? Karena iri, dengki dan apa tadi itu? Dan apa tadi itu? Kenapa dendam? Karena mereka, kekuatan mereka pernah dilumpuhkan. Islam saudara menguasai dunia lebih daripada 13 abad lamanya. Betul? Dari mulai sejak itu, catat dengan baik, baik itu dunia barat, Amerika dengan Eropa sekutunya mengambil pelajaran, saudara. Oh, umat Islam nggak bisa dilawan pakai senjata. Oh, umat Islam nggak bisa dia tantang perang. Umat Islam ini kalau ditantang perang bahkan malah busung dada. Umat Islam ini kalau diajak masuk ke medan tempur malah maju. Betul betul. Betul betul. Maka pada tahun 1779, pada tahun 1779 di Inggris, pada tahun 1760-an di Prancis, pada awal abad ke-18, awal abad tahun 1800-an, dibuatlah organisasi saudara yang disebut dengan organisasi Orientalisme. Organisasi apa tadi itu? Orientalisme. Apa? Orientalisme. Jelas apa jelas? Kenapa dibuat seperti itu? Karena mereka sakit hati, karena mereka dendam. Melawan pakai senjata nggak berani. Nggak berani sudah mereka melawan pakai senjata. Jangankan head to head duel, satu orang lawan satu orang, satu banding 10, satu banding 100, mereka kelabutan dan mereka lari kotak kacir, kalah saudara. Makanya mereka cari cara. Akhirnya di awal abad ke-18, 1700 tahunan lebih saudara yang lalu, dibuatlah organisasi yaitu yang disebut dengan Orientalisme. Kira-kira jelas? Sampai di situ paham? Paham? Muncul pertanyaan, Kiai apa itu Orientalisme? Mau tahu? Orient itu bahasa Perancis. Orient bahasa Perancis artinya adalah dunia timur. Dunia apa? Dunia timur. Orientalisme sekelompok intelektual dunia bentukan Yahudi, Barat, saudara, Amerika, Eropa. Dengan kekuatan intelektual mereka masuk belusukan ke negeri-negeri timur, ke negeri-negeri Islam, saudara, termasuk ke Indonesia, termasuk ke negeri Islam yang lainnya. Mereka menganalisa budaya, mereka menganalisa saudara bahasa, mereka menghafalkan bahasa, mereka pura-pura masuk Islam dan hafal Quran, hafal hadis, dan pandai saudara bahasa Arab. Untuk apa? Untuk membunuh dan menyerang Islam dari dalam. Dari luar gak berani, dari dalam. Bangsat. Masya Allah. Kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya. Luar biasa saudara bahayanya. Bagaimana agenda mereka? Mau tahu? Mereka kaji Al-Quran, mereka kaji hadis, mereka kaji simbol-simbol agama, mereka kaji habaib, mereka kaji ulama, mereka kaji pondok pesantren, saudara. Bagaimana? Untuk mencari kelemahan Quran, untuk mencari kelemahan hadis, untuk mencari kelemahan sejarah Islam. Ketika sudah ketemu titik kelemahannya, mereka hajar kita, saudara, dan mereka sebarkan virus-virus pemikiran di mana-mana. Masya Allah, bahaya. Sekali lagi bahaya. Orang Tasik ditantang duel sama kaum Orientalis, berani lawan? Siapa yang Gombak berani lawan? Siap lawan mereka, siap hadang mereka, yakin, takbir. Ini orang-orang Orientalis dengan antek-anteknya, kalau dengar tablik akad begini, kalau dengar tablik, gua rahasia gua dibongkar katanya.
Makanya ente mesti ngaji. Siap ngaji semuanya? 11:30 Baik, saudara. Sampai di situ jelas apa jelas? Paham? Jadi kaum orientalis ini kaum intelektual dunia, bentukan Yahudi dari Amerika dengan dari Eropa dengan sekutu-sekutunya, diutus ke negeri-negeri kaum muslimin, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari asirah an-nabawiyah. Saudara, untuk apa? Untuk mencari kelemahan. Ketika sudah mencari kelemahan, lantas mereka menyebarluaskan. Tujuannya menanamkan keraguan kepada umat Islam, supaya umat Islam tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada habaib, tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada Sunnah. Ketika itu terjadi, maka mereka mudah untuk mengobrak-abrik Islam dan kaum muslimin. Kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Baik, saya kasih contoh. Dulu di zaman kekhilafahan, nggak ada yang nggak kenal dengan Turki Utsmani. Tentaranya hebat, kekayaannya melimpah ruah, rajanya saudara disebut Al-Fatih luar biasa. Yahudi bingung bagaimana melumpuhkan Turki Utsmani. Dilawan pakai senjata, nggak bisa. Diserang pakai artileri pasukan. Musuh lawan kocar-kacir. Akhirnya Yahudi membentuk salah seorang orientalis yang bernama Ghazi Kemal. Siapa? Ghazi hilangkan nama yang tengahnya aja biar kita ingat siapa. Kemal ini dimasukkan menjadi kader militer, saudara. Dari mulai tingkat kopral, kolonel sampai jadi jenderal. Cerdasnya luar biasa, saudara. Ketika sudah jadi jenderal, dia rapatkan barisan anak-anak muda dikumpulkan. Dia bikin organisasi anak muda untuk kudeta kepada kekhilafahan Turki Utsmani. Dia bangkitkan fanatik rasnya. Ketika sudah diambil itu Turki Utsmani, apa yang terjadi? Kemal mendeklarasikan diri sebagai bapaknya orang Turki, sehingga kalau ente baca di dalam buku-buku, Kemal memiliki julukan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu artinya bapaknya orang Turki. Apa yang terjadi? Dibangkitkan fanatisme nasionalisme orang Turki. Si Kemal Atatürk ngomong, orang Turki, umat Islam, kalian ini adalah ras Turki. Ras Turki ini adalah punya kedudukan wibawa yang tinggi, fisiknya kuat, hebat, dan harta kekayaannya melimpah ruah. Maka kalian jangan mau dijajah sama orang Arab, jangan mau dijajah sama orang Arab. Kalau kalian umat Islam, silahkan ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau kalian mendirikan sholat, dirikan sholatnya, buang bahasa Arabnya. Kalau kalian azan, silahkan ajak orang sholat, tapi azannya jangan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Turki. Akhirnya azan pakai bahasa Turki, saudara. Akhirnya komat pakai bahasa Turki. Akhirnya bacaan sholat pakai bahasa Turki. Gila apa gila? Gila apa gila? Terus teriak lagi, hei umat Islam Turki, kalian pegang teguh Islam, tapi kalian jangan mau dijajah oleh orang Arab. Jilbab itu adalah tradisi padang pasir, jilbab itu adalah budaya Arab. Maka silahkan pegang teguh Islam, buang tradisi padang pasirnya, buang ajaran Arabnya. Akhirnya jilbab dilucuti di Turki, saudara. Teriak lagi si Kemal, saudara, hei orang Turki, kalian ini bangsa terhormat, kalian ini bangsa berwibawa, kalian silahkan menjadi muslim dan muslimah, tapi atribut-atribut Arab kalian buang. Akhirnya yang pakai imamah digantung, saudara. Yang pakai imamah begini dianggap radikal, yang pakai gamis dianggap teroris. Akhirnya ada beberapa kiai-kiai ulama-ulama muda yang tetap pakai gamis, yang tetap pakai imamah, digantung di jalan, dihukum mati oleh si bajingan Kemal Atatürk, saudara. Saya bertanya, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Makanya jangan kaget kalau Indonesia ada yang teriak-teriak, jilbab nggak wajib. Jangan kaget, saudara. Ada yang teriak, oh itu jilbab tradisi padang pasir, oh itu jilbab budaya Arab. Jangan kaget, berarti otaknya otak siapa tadi itu?
Cabio kami berarti otaknya otak siapa? Kan paget itu berarti otaknya siapa? Kurang kenceng yang teriak yang bilang kedengaran kejakan berarti otaknya siapa? Berarti polona saha? Pemikirannya siapa? Kemal Yahudi apa bukan? Jawab yang kompak, Kemal Yahudi apa bukan? Yahudi apa bukan? Berarti yang ngomong begitu berarti antek-antek siapa? Antek-antek siapa? Yahudi musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka? Takbir. Kira-kira jelas sama jelas? Kalau ada pernah Indonesia yang ngomong itu katanya bahasa kita ini kan orang Jawa, kita kan orang Sunda, biar tamu khusus sholatnya pakai bahasa Sunda, kan ada ngomong begitu? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada, saudara. Jangan kaget, karena itu diawali dari dendam kaum orientalis. Itu pemikirannya siapa tadi itu? Apa pemikirannya siapa tadi itu? Kemal. Akhirnya tahun 1924 resmi kekhilafahan Turki Utsmani tumbang, saudara, hancur luluh lentah, dihancurkan oleh satu manusia saja, tanpa tank baja, tanpa serdadu, tanpa senjata, tanpa pesawat tempur. Turki Utsmani tumbang luluh lentah pada tahun 1924. Jadi saudara, saya bertanya, agenda orientalis bahaya apa tidak? Lu kayak nggak yakin loh, agenda orientalis kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Hati-hati, hati-hati saudara. Itu di Turki. Sekarang biar cepat kita ngaji. Di Indonesia ada apa tidak? Di Indonesia ada apa tidak? Siap semuanya dengar? Siap semuanya konsentrasi? Betul? Yakin? Takbir. Ketika Belanda bingung melawan pasukan mujahidin yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Ketika Belanda bingung, saudara, melawan pasukan mujahidin di tanah Aceh, Nangro, Darussalam, saudara, apa yang terjadi? Apa yang diambil tindakan? Maka Belanda membentuk, saudara, orientalis. Membentuk apa tadi itu? Orientalis. Dimasukkan tahun 1800-an. Siapa? Ke Jawa Tengah diutus Thomas Raffles. Ke Aceh diutus siapa? Snow Christian Hugronje. Lamun tungtung nama tak perlu diapalkan. Hese Christian Hugronje hese. Mimitina wes Snow. Siapa? Jawab no gombak, jam meh apal kalawan, meh wau kamusuh. Siapa? Siapa? Lain Senok, siapa? Snow. Siapa? Siapa? Snow. Sampai situ jelas apa jelas? Paham apa paham? Bagaimana caranya supaya Snow ini dipercaya sama orang Aceh? Dia ngapalkan ilmu alat bahasa Arab. Pokoknya nama Alfiah Ibni Malik tiluhur kahanap dihanap kaluhur hafal. Nahu sorab tepikan ke Alfiah eta bajingan bobengok si Senok. Alfiah Ibni Malik apal tiluhur kahanap dihanap kaluhur apa? Molotok. Quran 30 juz diapalkeun, ribuan hadis diapalkeun, diintipkeun di Mekah. Saking hebatnya ilmu bahasa Arabnya, saking fasih baca Qurannya, akhirnya Snow diakui oleh ulama Mekah. Ketika sudah dapat legitimasi pengakuan daripada ulama Mekah, baru dimasukkan ke Aceh. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Licik apa tidak? Culas apa tidak? Bahaya apa tidak? Dimasukin ke Aceh. Apa kata Snow ke Belanda? Kata Snow ke Belanda begini, Belanda, umat Islam itu tidak bahaya selama umat Islam hanya ibadah di masjid, selama umat Islam hanya gerakan sholat. Tapi nanti kalau umat Islam sudah berbicara politik, kalau pengajiannya sudah ngomong urusan politik, maka habisi sampai